wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ayu. Selamat pagi dan salam olahraga. Baik, untuk anak-anakku sekalian, kita kembali lagi di video pembelajaran yang dimana pembelajaran ini adalah pembelajaran berkelanjutan dari awal pertemuan kita, yaitu pembelajaran bola basket. Untuk anak-anakku sekalian, yang harus kalian ketahui di sini adalah bagaimana teknik penyerangan dalam bola basket dan teknik pertahanan dalam bola basket. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dengan singkat dan seksama. Anak-anak kalian bisa melihat secara langsung dan bisa memahami apa yang saya jelaskan untuk kalian pelajari agar nantinya kalian mempraktikkan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Baik, yang masuk kita pertama adalah pola penyerangan dan pola pertahanan. Untuk pola penyerangan yang kita ketahui di sini, ada beberapa yang harus kalian lihat dan kalian tahu bagaimana untuk memainkan bola basket ini dengan baik dalam sistem pola penyerangan. Yang pertama adalah point guard. Di sini yang kita tahu adalah point guard, tugasnya adalah membawa bola dan memberikan passing pada temannya. Membawa bola dan memberikan passing kepada temannya. Yang kedua, shooting guard adalah seperti namanya SG, adalah pemain yang memiliki tugas untuk menembak bola dan jaraknya cukup jauh. Jadi posisi pemain dengan posisi yang lain itu posisinya agak jauh untuk memberikan bola tembak shoot ke ring. Selanjutnya adalah small forward. Small forward tugasnya mencetak angka. Dengan kata lain, seorang SV harus mampu menerobos pertahanan lawan dan melakukan layup atau dunk serta melakukan shoot pada jarak tertentu. Jadi smart ini posisinya melakukan bagaimana cara melakukan dunk atau bola yang pantul dari ring sehingga dia bisa melompat dan mengambil. Kita masuk ke poin keempat. Untuk poin keempat sini menjelaskan tentang power forward. Ya, dimana yang kita ketahui bahwa power forward adalah posisi pemain yang bisa mengambil bola rebound atau bola itu ketika dia memantul di saat melakukan shooting, entah itu dari lawan dari kita sendiri, bola bisa ditangkap dan bisa dimasukkan lagi ke ring atau bisa membuang bola itu sejauh mungkin agar tidak diterima oleh lawan. Misalnya, ketika kita melakukan pertahanan, bola disuting oleh lawan, maka bola tersebut bagaimana ketika dia melakukan shooting ke ring, dia atau pemain tersebut, power forward tersebut bisa mengambil bola tersebut dari misalnya tim A ke tim B. Tim A melakukan shooting ke ring tim B. Tim B bisa mempertahankan daerahnya dengan posisi melakukan rebound ke ring sehingga bisa mengambil bola tersebut dan menghalau lawan agar tidak bisa memasukkan bola ke ring. Begitu juga untuk penyerangannya. Untuk rebound sendiri dalam proses penyerangan ini juga sangat berguna. Misalnya tim A melakukan penyerangan ke tim B dengan posisi penyerangan shooting ke ring. Nah, ketika saat itu bola itu tidak bisa masuk ke ring, posisinya memantul ke ring, bola itu bisa saja dilakukan rebound oleh tim A dan tim A juga bisa saja langsung memberikan shooting kembali ke ring dan bola itu dinyatakan cetak poin. Ya, saya harap anak-anak sekalian bisa memahami ini. Selanjutnya adalah poin kelima. Di poin kelima ini menjelaskan tentang center, ya, posisi center yang di tengah. Posisi center ini adalah tugasnya dalam mempertahankan dan menyerang. Jadi tugasnya sama dengan pemain-pemain yang lain, tapi paling utama dia mampu mempertahankan daerahnya semaksimal mungkin. Pada pertahanan center harus mampu mengamankan ringnya dan tembakan jarak dekat seperti layup atau dunk lawan. Jadi bagaimana dia bisa menembak posisi melakukan dengan cara layup. Karena untuk posisi center ini sendiri adalah postur orang-orang yang tinggi, yang dimana dia mampu menjangkau ring tersebut dengan melakukan layup shoot, atau dia juga bisa melakukan dunk, yaitu bola yang langsung dengan jarak yang jauh, dengan layup yang jauh dan melakukan dunk ke ring. Itu untuk posisi center. Untuk itu kalian dalam memainkan bola basket harus mengetahui bagaimana posisi pemain-pemain tersebut.
Kita masuk ke pola penyerangan permainan bola basket. Yang kita ketahui dalam pola penyerangan permainan bola basket ada beberapa unsurnya yang harus kalian ketahui dan nantinya akan kalian pelajari. Yang pertama adalah penyerangan bebas. Yang kedua adalah gerakan off the ball. Yang ketiga adalah penyerangan kilat. Yang keempat adalah fast break. Yang kelima adalah penyerangan berpola dan yang keenam adalah set offense. Oke, untuk anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan masing-masing sistem penyerangan tersebut. Masuk ke sistem atau teknik penyerangan bebas. Baik, untuk anak-anakku sekalian, penyerangan bebas ini harus kalian ketahui di mana penyerangan tanpa bola. Penyerangan tanpa bola ini maksudnya adalah dia bergantung dari penguasaan teknik dan taktik kesempurnaan fisik setiap pemain yang sangat tinggi. Jadi penyerangan bebas ini sendiri biasanya dilakukan oleh pemain di belakang atau pemain center maupun forward power, ya, forward power. Nah, untuk penyerangan bebas sendiri, bagaimana dia bisa berlari di antara 2 atau 3 pemain dan melakukan penyerangan yang bebas untuk mengoper bola tersebut kepada teman sebayanya atau kepada teman satu timnya. Agar kalian ketahui di mana pemain penyerangan bebas ini sangat baik digunakan di saat melakukan penyerangan untuk ke pemain atau ke daerah lawan dengan posisi yang sangat bebas, ya, untuk keluar dari lawan. Dan selanjutnya kita masuk ke penyerangan kilat atau fast break. Fast break adalah serangan yang dilakukan dengan cara cepat ketika lawan benar-benar belum siap untuk melakukan pertahanan. Sebagian besar tim basket sering mempergunakan teknik ini karena terbukti sangat efektif untuk menghasilkan poin. Jadi penyerangan kilat ini seperti penyerangan cepat yang dimana kalian bisa melakukan penyerangan ini sebaik mungkin di saat melihat pertahanan lawan itu dia sementara berkurang atau pertahanan lawan tidak semaksimal mungkin mereka menjaga daerah tersebut, sehingga kalian bisa secepatnya melakukan penyerangan kilat dengan cara mengoper bola-bola tersebut ke teman setimnya untuk bisa melakukan bola ini masuk ke ring, entah itu dengan cara shoot jauh ataupun dekat ataupun bisa melakukan dengan cara layup shoot. Kita masuk lagi ke berikutnya adalah penyerangan berbola. Nah, dimana yang kita ketahui penyerangan kilat itu posisi penyerangan yang sangat cepat. Dan untuk penyerangan berbola ini, bagaimana cara kalian untuk bisa mengatur strategi, ya, strategi yang diberikan oleh pelatih. Nah, strategi ini adalah cara untuk direncanakan bagaimana merencanakan pola tersebut itu bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan permainan dari kalian dan bagaimana skillnya kalian maupun bagaimana bisa menghalau lawan untuk bisa menyerang ke daerah lawan tersebut. Maaf sebelumnya, penyerangan berbola adalah kelima pemain bergerak sesuai dengan sistem yang sudah diatur, ya, sistem yang sudah dibuat atau sudah diatur oleh pelatih. Oleh karena itu dituntut kekompakan antara pemain satu dengan pemain yang lain. Dalam hal ini tim itu dia harus kompak untuk bisa menjalankan pola tersebut, yang dimana pola atau taktik yang diberikan oleh seorang pelatih kepada pemainnya, kepada atletnya untuk bisa mengelola taktik tersebut agar bisa menjangkau daerah lawan dan bisa menghalau lawan keluar dari sergapan lawan dan bisa melakukan tembakan ke ring lawan. Selanjutnya kita masuk ke formasi pola penyerangan berbola atau set offense. Untuk pola penyerangan berbola ini sendiri bagaimana kita harus mengetahui formasi pemain, di mana formasi pemain ini ada beberapa yang dijelaskan di sini terkait dengan formasi pemain, yaitu 1-3-1. 1-3-1 atau yang biasa disebut dengan pola diamond. Nah, untuk pola diamond ini teknik yang sangat baik digunakan di bola basket untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan satu lawan satu. Ya, jadi ada 1-3-1. Jadi posisi 1 di depan, 3 di tengah dan 1 di belakang. Posisi itu sangat menguntungkan ketika melakukan sistem penyerangan kepada daerah lawan. Selanjutnya adalah formasi 1-2-2. Untuk 1-2-2 ini adalah pola old man. Nah, untuk pola old man sendiri adalah pola ini diterapkan apabila suatu regu tidak memiliki pemain tinggi. Jadi ketika pemainnya hanya posturnya semua hampir sama
atau tidak terlalu tinggi, maka pola ini yang dipakai untuk bisa bagaimana cara menyerang ke lawan dan bagaimana cara untuk dia mempertahankan daerahnya tersebut. Dan selanjutnya adalah formasi 2-3. Untuk formasi 2-3 atau disebut dengan pola reverse adalah pola ini diberlakukan untuk penyerangan terhadap satu lawan satu. Jadi menjaga pemain atau menjaga daerahnya atau menyerang dan menjaga lawannya satu dengan satu yang lain untuk bisa menyerang ke daerah lawan, memasukkan bola kering, atau juga bisa mempertahankan daerahnya dengan posisi satu lawan satu. Kita masuk ke pola pertahanan, di mana tadi kita sudah pelajari bagaimana cara-cara menyerang kepada lawan atau daerah tim B dari tim A menuju ke tim B. Sekarang kita masuk ke pola pertahanan, memang kita bisa mempertahankan daerah kita untuk tidak kebobolan poin yang dilakukan oleh lawan. Nah, untuk pola pertahanan sendiri adalah yang kita pelajari pertama adalah bagaimana menjaga satu lawan satu atau yang biasa disebut dengan man to man marking. Ya, man to man marking ini sendiri setiap pemain akan mengawal satu pemain lawan. Jadi satu dengan satu, seperti saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi ketika seorang pemain lawan bergerak ke suatu tempat, maka satu orang pemain bertahan juga mengikuti pemain tersebut. Jadi posisi misalnya saya memegang bola, saat ini saya memegang bola dan lawan saya di depan, saya bagaimana bisa membawa bola tersebut pindah ke posisi tempat yang lain, lawan saya akan tetap mengikuti saya untuk tetap mempertahankan daerahnya, untuk tidak kebobolan bola ke ringnya. Selanjutnya kita masuk ke pola pertahanan daerah. Tapi sebelumnya kalian tadi sudah melihat kan bagaimana cara man to man marking itu, sistem pola penyerangan pertahanan yang dimana menjaga satu dengan satu yang lain. Nah, ini sekarang kita masuk ke pola pertahanan daerah atau zone defense. Untuk zone defense ini pola pertahanan yang pemainnya diwajibkan menjaga satu daerah permainan sehingga lawan akan kesulitan ketika memasuki daerah pertahanan. Nah, bagaimana caranya? Posisinya nanti kalian bisa melihat di gambar tersebut sudah sangat jelas bagaimana bisa dia salah satunya satu orang tersebut bisa menghalau lawan tersebut agar bolanya tidak sampai masuk ke daerahnya. Untuk pola pertahanan daerah zone defense ini, pemain diwajibkan menjaga satu daerah permainan sehingga lawan itu kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan. Jadi di mana posisi lapangan itu dia di posisi daerah dan di dalam ruang lingkup daerah 3 point itu di dalamnya itu bagaimana dia bisa memposisikan tempatnya untuk bisa menghalau lawan tidak bisa masuk ke daerahnya mereka sehingga tidak bisa melakukan shooting ke ring. Bisa saja lawan tersebut melakukan shooting ke ring dengan posisi jauh, tapi daerah yang mempertahankan tim tersebut untuk bisa melakukan rebound terhadap pemain. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan kalian, yang dimana gambar tersebut yang menjelaskan sangat umum digunakan dalam pertandingan bola basket, yaitu gambar zone defense. Nah, untuk gambar zone defense ini ada 2/3, terus ada 1-2-2, ada 3-2 dan ada 1-3-1 untuk formasi-formasi pemain. Yang dimana formasi-formasi pemain ini sangat menguntungkan ketika bisa mempertahankan daerahnya dan bisa saja menyerang dengan cara teknik atau pola yang diberikan oleh pelatih, yang dimana tadi sudah dijelaskan sangat banyak lebar. Nah, untuk itu selanjutnya kalian akan melihat bagaimana cara latihan pola penyerangan dan cara latihan pola pertahanan di video yang akan saya persembahkan untuk kalian. Nantinya kalian akan pelajari dan membentuk kelompok yang sudah ditentukan untuk bisa melakukan 2 tim, di mana tim itu adalah tim penyerangan maupun tim pertahanan. Terima kasih, bisa kalian lihat secara sesama.
data pada hari ini untuk bola basket, sistem penyerangan dan sistem pertahanan. Saya berharap kalian dapat mempelajarinya dan memahaminya dengan baik agar nantinya ketika melakukan praktik bisa berjalan baik dan lancar. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.